Lalu kemudian apa lagi yang didapatkan dari Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang suka beristighfar, maka Allah akan kirimkan atau Allah akan turunkan hujan dari langit dengan midrara, dengan lebat, dengan deras. Nah, di sini ketika bahasa diturunkan hujan oleh Allah dengan deras, air ketika turun ke muka bumi adalah awal penyebab datangnya rezeki. Maka turunnya hujan adalah penyebab datangnya rezeki. Oleh karena itu dalam semua tafsir disebutkan bahwa rezeki yang Allah berikan pertama kepada orang yang suka istighfar, maka hartanya yang dia tanam lalu dia panen melimpah ruah karena dia suka beristighfar. Ini langsung jaminan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa melanjutkan pengajian rutin dan mengingat kita baru menyelesaikan Ramadan, maka ucapan kami yang pertama kepada semua Bapak Ibu, taqabbal Allah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita yang telah kita lakukan dalam Ramadan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang seputar adab-adab dalam mencari rezeki. Namun sebelum kita masuk ke dalam judul itu, kita telah mengawali pembahasan dengan mengetahui bagaimana hakikat rezeki. Kemudian kita juga sudah bahas dalam banyak pertemuan bentuk-bentuk rezeki. Jadi jangan sampai seseorang mengira bahwa rezeki itu hanya berbentuk uang, gaji. Makanya kita bahas panjang lebar rezeki itu yang Allah beri bentuknya macam ragam. Di antara yang sudah kita bahas sebagai pengingat ulang, karena kita tersenangi dengan beberapa waktu, yaitu di antaranya Allah beri ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi air, lalu nanti di akhirat Allah persembahkan surga, lalu kemudian mudah memahami Al-Quran, mudah menguasai urusan agama, itu rezeki. Kemudian Allah limpahkan hati yang lembut, lalu dia kalau bicaranya juga bicara yang baik atau lisan yang baik. Lalu kemudian Allah berikan kesyahidan, itu juga rezeki. Allah berikan kesabaran, maka sabar itu pun rezeki dari Allah. Kemudian Allah berikan anak, terutama anak yang saleh, itu juga rezeki dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, rasa aman, dan istri yang salehah. Itu semua bentuk-bentuk rezeki. Jadi banyak sekali rezeki yang
Sehingga orang kadang-kadang selalu merasa tidak diberi rezeki, padahal dia tidak sadar selama ini dia hidup bersama istri yang salehah. Maka istri salehah itu adalah rezeki untuk kita. Ini kita sudah bahas. Kebetulan kita bahas di waktu asar dalam Ramadan. Jadi bapak-bapak, bersyukurlah kalau Allah beri pasangan hidup yang salehah, karena dengan diberi pasangan hidup yang salehah, maka kita telah menyempurnakan segenap daripada agama kita. Dengan adanya istri salehah, kita lebih teratur hidup, lebih dekat dengan Allah, kemudian lebih aman hati di saat kita tinggalkan rumah dan anak-anak kita. Dan bahkan istri salehah bisa membuat suaminya taubat daripada maksiat-maksiat yang telah dilakukan di masa lalu. Ini rezeki yang paling besar. Jadi ini macam bentuk rezeki yang sudah kita bahas. Baik, berikutnya kita masuk ke judul berikutnya, yaitu asbab ar-rizqi. Asbabur rizqi, yaitu penyebab turunnya rezeki. Jadi kita belum masuk ke dalam bagaimana ada mencari rezekinya, tapi pahami dulu tentang rezeki. Nah, ini satu kitab ini semua membahas tentang rezeki. Jadi panjang lebar pembahasannya. Kenapa dibahas begitu panjang? Karena hidup kita tak lepas daripada tujuan mencari rezeki. Mulai malam ini kita bahas dulu, itu pembahasan berikutnya tentang sebab-sebab Allah datangkan rezeki. Sebelum itu Bapak Ibu, yang harus difahami dengan kuat di dalam hati, rezeki itu telah diatur oleh Allah, dan Allah lah yang memberikan kepada seorang hamba, juga Allah yang bisa mencabut dari hamba tersebut. Maka yang mau kita bahas ini adalah apa saja yang menjadi penyebab Allah bisa turunkan rezeki itu diiringi dengan keberkahan ini. Jadi rezeki itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Berapa jumlahnya? Bahkan 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, kita telah ada. Namun kita belum berada di dunia, dan kita telah dituliskan jumlah rezeki kita. Jadi tak akan berubah. Jadi semua orang tetap akan dapat kuotanya masing-masing. Tetapi cara orang mendapatkan rezeki itu yang menyebabkan dia yang bisa memanfaatkan rezekinya antara menjauh dari Allah atau mendekat kepada Allah. Nah, disitulah yang disebut dengan perlunya keberkahan. Jadi rezeki semua dapat. Cuma ada orang yang turun rezeki malah menjauh dari Allah. Itu berarti dia tidak mendapatkan rezeki diiringi dengan keberkahan. Bahkan rezekinya menyebabkan dia mulai bermaksiat. Nah, ada sebagian orang rezekinya turun dari Allah diiringi dengan ridha dan kasih sayang Allah, sehingga walaupun gajinya sedikit, hartanya sedikit, tapi dibarengi dengan keberkahan sehingga dia tidak merasa hidupnya susah. Nah, inilah yang apa saja yang menjadi penyebab rezeki itu turun diiringi dengan keberkahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita tahu dan memancing rezeki dengan cara itu. Yang pertama, al-istighfar wa tawbah. Penyebab rezeki itu turun diiringi dengan keberkahan Allah adalah
istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Jadi sengaja dituliskan dua kalimat istighfar dan taubat agar orang-orang yang beristighfar menjadi penyebab taubatnya. Karena ada orang istighfar tetapi tidak taubat-taubat. Maka lihatlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara sebahagian kaum muslimin istighfar dan lepas-lepas dari mulutnya, tetapi maksiat jalan terus. Istighfar aurat terbuka di luar salatnya. Istighfar tetapi makan haram berlanjut. Istighfar zina tidak ditahan. Ini berarti bukan istighfar yang diiringi dengan taubat. Jadi yang memancing rezeki itu turun adalah istighfar bersamaan dengan niat bertaubat. Karena tujuan istighfar adalah taubat. Dan ini punya hubung kait yang kuat sekali dengan keberkahan rezeki. Berdasarkan beberapa ayat Allah sendiri yang menjamin orang-orang yang istighfar akan diturunkan rezeki yang berkah. Pertama surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Dinasihati oleh Nabi kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah istighfar kepada Tuhan. Maka apa yang engkau akan dapatkan? Yang pertama, innahu kana ghaffar, maka engkau akan diampunkan karena Allah Maha Pengampun. Jadi Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun. Disebut Maha Pengampun, siapa saja yang memohon ampun selama dia tidak mati dalam kesyirikan, tetap Allah akan berikan pengampunan. Makanya Nabi SAW menyebutkan beberapa riwayat hadis, orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari lalu kemudian memohon ampun, bertaubat, istighfar, maka Allah ampunkan dosanya di malam hari. Dan orang-orang yang bermaksiat di malam hari lalu kemudian dia bermohon ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan dia di siang hari. Jadi dosa malam diampunkan siang, dosa siang diampunkan malam. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau hamba-Ku berbuat dosa lalu dia memohon ampun kepada Aku, maka Ku ampunkan. Lalu dia berbuat dosa lagi, lalu dia memohon ampun lagi kepada Aku, Ku ampunkan lagi, kata Allah. Dibuat lagi, dia taubat lagi, minta ampun lagi, Ku ampunkan, kata Allah. Walaupun dosanya sudah setinggi langit, kalau dia memohon ampun tetap Ku ampunkan. Kata Nabi, hamba ini kalau punya dosa, disusul dosanya setinggi langit dari dunia, kalau disusul dosanya setinggi langit, tapi dia mohon ampun tetap Ku ampunkan. Wala ubali, kata Allah. Ini hadis diskusi. La ubali, kata Allah, aku tidak peduli dengan dosa-dosa hamba-Ku itu. Kalau Ku ampunkan, Ku ampunkan, kata Allah. Aku tak peduli mau dia dosa sebesar apa. Nah, ini yang disebut Maha Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Tentu orang akan bertanya-tanya, bagaimana cara diampunkan? Hari ini dosa, di malam taubat, besok buat lagi, taubat lagi. Nah, dalam kriteria yang dicantumkan oleh Allah, Allah tak peduli hamba ini dosa hari ini, taubat, besok jatuh lagi ke dalam dosa,
Ia tidak tahu waktu datangnya ajal, datang sakaratul maut kepadanya, ia sedang dalam posisi berdosa atau sedang dalam posisi bertobat. Itu yang jadi masalah bagi Allah kecil. Kabur dia sengaja Allah, walaupun lama-lama. Jadi kita ulang-ulang seperti ini terus-terusan, dosa lagi bisa, hati bisa, Allah bisa ampunkan. Cuma masalahnya waktu sakaratul maut kita tak tahu diambil oleh Allah sedang buat dosa atau sedang diampunkan. Ini yang bahaya. Makanya yang disuruh oleh Allah dan Nabi adalah sekali taubat, maka taubatlah yang nasuha, taubatlah sebenar-benarnya taubat, supaya aman posisi kita ketika berjumpa dengan Allah SWT. Maka hati-hati mengulang-ulang dosa. Di sana kita merasa aman karena Allah Maha Pengampun. Jadi kita merasa tenang saja, nanti diampunkan juga besok pagi. Lalu malam boleh saja. Ternyata belum lagi meninggal. Disitulah bahayanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang suka istighfar, maka kalau diiringi dengan taubat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tidak ada lain yang lebih indah pemberian Allah kecuali pengampunan dosa. Karena kita akan masuk neraka kalau dihitung dosa-dosa kita. Maka ketika Allah ampunkan, itu menjadi hadiah yang terindah. Karena begitu di yaumil hisab, yang naik hanya amal saleh, dosa dihapus. Maka banyak sekali orang-orang yang lupa beristighfar setiap harinya. Lalu kemudian apa lagi yang didapatkan dari Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang suka beristighfar, maka Allah akan kirimkan atau Allah akan turunkan hujan dari langit dengan midrara, dengan lebat, dengan deras. Nah, di sini ketika bahasa diturunkan hujan oleh Allah dengan deras, air ketika turun ke muka bumi adalah awal penyebab datangnya rezeki. Maka turunnya hujan adalah penyebab datangnya rezeki. Oleh karena itu dalam semua tafsir disebutkan bahwa rezeki yang Allah berikan pertama kepada orang yang suka istighfar, maka hartanya yang dia tanam lalu dia panen melimpah ruah karena dia suka beristighfar. Ini langsung jaminan dari Allah. Maka kalau mau panen kita banyak apa itu. Ini Bapak Ibu yang punya kebun sawit, yang punya kebun kelapa, yang punya macam-macam Pak. Kalau mau Allah kirimkan rezeki yang berkah, itu banyak-banyak istighfar. Pemilik kebun banyak-banyak istighfar. Allah akan turunkan hujan. Jadi bahasa hujan itu maksudnya adalah Allah tumbuhkan semua yang kau inginkan. Karena air adalah sumber daripada kehidupan. Kita ini saja sudah berapa bulan Allah tahan hujan, hidup kita susah. Banyak orang yang gagal panen, tapi orang-orang tak tahu apa penyebabnya. Kenapa Allah buat seperti itu? Karena sudah jarang sekali mulut-mulut yang memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi mulut-mulutnya menyebut perkara dunia ini. Jadi kalau sudah berkumpul, yang dibicarakan adalah dunia, yang dibicarakan adalah bisnisnya, dibicarakan politiknya, yang dibicarakan adalah tentang hasil pertandingan antara Indonesia lawan Korea. Yang mulut kisah istighfar tak banyak lagi. Oleh karena itulah kenapa hari ini orang-orang yang punya hasil panen pun kadang-kadang tidak dibarengi dengan keberkahan. Uang banyak, tapi tak berkah. Setelah panen uang habis sendiri. Itu untuk tunggu panen sampai bertahun-tahun. Sekali panen dalam hitungan 1 bulan habis. Ada lagi yang model gara-gara tak suka memohon ampun kepada Allah, diberikan buah, tapi buahnya tidak menjadi penyebab hidup kita. Diberikan durian pun
diberikan buah ini juga tidak sedap. Karena itu semua adalah bahagian daripada ketentuan Allah. Makanya Allah langsung mengatakan yang suka istighfar, maka Allah turunkan hujan yang deras kepada mereka. Lalu kemudian apa lagi yang Allah beri? Allah sambung wa yumdidukum bi amwali. Allah juga akan memperbanyak harta untukmu. Harta ini binatang ternak kita pelihara, lalu kita suka istighfar, Allah beri anak-anak dari binatang itu. Kita dulu belinya cuma satu kambing, cuma satu lembu, tapi karena suka dengan Allah, suka istighfar kepada Allah, dan juga dekat dengan Allah, salat tak lupa. Lalu kemudian mulut kita sambil merawat binatang ternak kita selalu istighfar, maka Allah akan memperbanyak harta. Begitu lahir, sekali lahir 10. Kami perlu 3 lagi. 3 bagaimana? Belum. Oh, leh. Cuma 3 berarti. Tidak jadi 10. Sekali lahir begitu. Kemudian tahun berikutnya lahir lagi dari istri kedua kami. Ada 3 lagi. Dalam setahun itu ada berapa istri lahir semuanya? Masya Allah. Dalam setahun kambing kita berkembang. Kenapa? Istighfar. Ini rahasia dari Allah yang dikabarkan kepada orang yang ingin bertadabbur ayat ini. Ini jadi langsung dari Tuhan kita Allah SWT. Lalu Allah berikan wabani, Allah juga memperbanyak anak-anakmu. Jadi ini menjadi obat kepada mereka yang menginginkan banyak anak, yang anaknya dibarengi dengan keberkahan. Ini menjadi obat bagi kita yang Allah beri ujian belum diberi anak oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang belum diberi anak ini ujian dari Allah, bukan bermakna mereka orang-orang yang terhina, tetapi Allah beri ujian untuk bersabar di dunia. Tapi ada cara untuk mengubah keadaan itu. Allah yang kasih tahu apa yang berbanyaklah istighfar. Maka Allah akan yumdidukum bi amwalin wa banin. Sebagaimana Allah bisa memperbanyak hartamu, binatang ternakmu, juga Allah bisa memperbanyak anak-anak. Jadi kita kadang-kadang usaha dunia pun juga macam sudah kita minum. Dibilang minum ini, dibilang minum itu, ada yang disuruh minum kencing sendiri pun kita minum. Itu bisa dapat kata orang kami kado ini hanya kacau itu bohong. Ini air kencing di subuh hari kita disuruh minum. Nanti itu begini macam yang maksiat pun kita jalankan. Disuruh makan kurma muda, disuruh makan kurma tua, disuruh makan kurma janda, disuruh makan kurma muda, macam kita makan. Hanya lebih dari Allah. Datang kita macam kita campur pinang muda, kita buat jus dengan kulit-kulitnya sekaligus. Kemudian macam model belum juga. Allah kasih resepnya, ada cara. Bagaimana caranya? Perbanyakkan istighfar. Lalu kemudian Allah menyambung wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhar. Maka Allah akan berikan kamu taman-taman di dunia. Artinya Allah buka lahan-lahan untukmu di dunia. Wa yaj'alukum anhara. Lalu kemudian Allah akan berikan aliran-aliran sungai kepada. Jadi semuanya menyangkut masalah rezeki. Karena kita sudah tahu termasuk salah satu rezeki adalah anak, harta, macam-macam. Ini salah satu cara mendapatkannya dengan cara istighfar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbanyaklah istighfar agar rezeki kita berkah dan banyak. Banyak tanpa berkah, sakit kepala kita. Tapi kalau berkah, walaupun tak banyak, insya Allah hati aman. Karena kebahagiaan itu ketika Allah titipkan di hati, rasa tawakal terima apa yang Allah beri, itu rasa bahagia. Banyak orang kaya yang tak pernah bahagia walaupun gajinya subhanallah banyaknya. Nah ini jalan-jalan rezeki Allah. Nah, Nabi SAW itu istighfar
istighfar setiap hari minimal 70 kali dalam hadis. Dan Nabi biasanya 100 kali. Jadi sahabat mengatakan istighfarnya Nabi itu 70 minimal, 30 ke. Tapi kebiasaan Nabi istighfar Nabi 100 kali. Kadang-kadang Nabi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ada riwayat yang menyatakan sambil duduk itu Nabi kalau sudah diam sambil duduk astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal Nabi orang yang tidak berdosa. Padahal Nabi orang yang tak perlu memohon ampun karena dia maksum. Tapi dia ingin mengajarkan kepada umatnya begitu berkahnya istighfar. Kita hari ini berapa kali istighfar? Kalaupun kita istighfar dengan sengaja, balik habis sembahyang gitu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hadis. Itu kalimat juga dari hadis. Itu 3 kali kita ulang. Setelah itu nunggu zuhur. Subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar itu 15 kali. Lafirul. Sedangkan Nabi yang tak berdosa, yang maksud 70 kali minimal. Berarti kita ini masih terlalu sedikit kita memohon ampun kepada Allah. Seharusnya orang sedang nonton bola astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi kita masuk gol ke Indonesia, astagfirullahaladzim. Begitu. Jadi dalam doanya dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu boleh diucapkan dengan berbagai macam ragam yang berasal dari hadis Nabi SAW. Dan sebaik-baiknya istighfar adalah sayyidul istighfar. Sebaik-baiknya istighfar, seafdal-afdalnya istighfar adalah sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? Orang yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari, kalau dia meninggal di sebelum maghrib, maka Allah ampunkan dosa-dosa. Dijamin surga. Orang yang mengucapkan sayyidul istighfar setelah maghrib atau di waktu sore, meninggal sebelum pagi, Allah jamin dia akan masuk surga. Kalau dia meyakini dengan keampunan Allah SWT. Silakan cek hadisnya tentang hadis kalimat sayyidul istighfar. Apa bunyinya Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Panjang, nanti yang belum bisa hafal dihafal. Memang mau ngapain? Kalau yang belum bisa hafal mau ngapain? Hafal coba-coba kalau ada naik hafal di Ustaz. Ini hafal itu juga Yasin yang panjang saja terhafal kata-kata sering dibaca. Maka ucapkan itu Pak. Habis maghrib sekali saja boleh. Kemudian habis sholat subuh sekali. Maka insya Allah kita diampunkan Allah dan kemudian dikirimkan rezeki yang berlimpah oleh Allah dengan tanpa kita sadar. Karena kita tidak sadar rezeki kita sedang berjalan. Contohnya kita sehat, hati sehat, kita tidak dibebankan dengan berbagai penyakit yang menghabiskan harta. Itu bahagian daripada hasil istighfar kita, tapi kita tak sadari bahwa itu sedang berjalan. Paling penyakit kita Pak, penyakit modal 5.000, kalpana, salam 19, hanya ada modal, data racun. Itu modal. Kenapa kok kamu kok sehat-sehat saja? Padahal makan banyak. Kalau makan kambing sampai lupa diri. Tapi dia Masya Allah, tidak ada penyakit yang membuat dia tercampak sampai tidak bisa bangunan. Itu salah satu bahagian daripada hasil rezeki istighfarnya yang kita sering tak sadari bahwa kita sedang berada di dalam rezeki Allah SWT. Orang begini Bapak Ibu, nikmat Allah ini karena sudah terlalu banyak, dia tak sadar lagi dia sedang berada di dalam nikmat Allah. Sama seperti orang kalau rasa nikmat memakan buah pling, itu kan nikmatnya dia rasa kalau dia makan sedikit. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam belangong buah pling, dia dimasukkan ke dalam belangong buah pling, berenang-renang dalam panci buah pling itu, dia tak tahu lagi bahwa itu nikmat karena terlalu banyak. Begitulah hidup kita, karena terlalu banyak nikmat yang kita terima, kita tak sadari bahwa kita sedang berada di dalam pemberian Allah. Ini pelajaran pertama untuk malam ini, bahwa salah satu cara
istighfar kapanpun, dimanapun. Ya. Baik, saya berhenti dulu di sini.